Sejumlah rumah di kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Dakota Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat terbakar. Kurang dari 10 menit, api melalap 3 rumah warga sehingga menimbulkan kepanikan warga yang rumahnya berdekatan dengan sumber api. Dugaan sementara, api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah. Jadi tadi kurang lebih jam 10:10, kami menerima berita bahwa terjadi kebakaran di Jalan Dakota Raya ini. Alhamdulillah berkat kesiapsiagaan dari Damkar tidak terjadi perambatan. Ya, yang terjadi kebakaran pada ini terjadi pada 3 rumah. Ya. Api baru bisa dijinakan setengah jam kemudian setelah 16 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran permukiman padat di Kemayoran, Jakarta membuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan bahas alasan Singapura menolak Ustadz Abdul Somad. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Kebakaran hebat terjadi di pangkalan gas dan minyak tanah di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Hingga malam ini petugas masih berupaya untuk menjinakkan api dengan mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Pangkalan gas dan minyak tanah di kawasan Pasar Usang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terbakar. Banyaknya gas dan minyak tanah yang masih tersimpan di dalam pangkalan membuat api sulit dipadamkan. Hingga malam ini, upaya pemadaman masih terus dilakukan dengan mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Seorang pengendara minibus meninggal dunia setelah mobil yang dikendarainya dihantam truk trailer di ruas jalur Pantura Dendles, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sementara di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, seorang penumpang meninggal dunia setelah bus yang ditumpanginya terguling. Kecelakaan maut melibatkan truk trailer dengan minibus ini terjadi di Jalan Pantura, kawasan Desa Bunga, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat truk maupun minibus ringsek dan merusak sebuah ruko. Kecelakaan diduga rem tidak berfungsi dengan baik. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Petugas terpaksa memotong bagian pintu mobil untuk mengeluarkan jenazah korban. Sudiono, 60 tahun, pengemudi minibus warga desa Betoyoguci, Kecamatan Manyar, Gresik, tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Suwarno, 44 tahun, pengemudi truk warga desa Widang, Tuban, menderita luka-luka. Dugaannya kemungkinan rem untuk dugaan sementara rem dari mobil trailer ini blong. Sama-sama dari arah utara ya? Sama-sama dari arah utara. Nanti kami cek juga CCTV seperti apa yang kejadian sebenarnya seperti apa, masih dalam penyelidikan. Kecelakaan maut juga terjadi di Jalan Ring Road Barat Gamping, Sleman, Rabu siang. Sebuah bus terguling di tengah jalan. Peristiwa bermula saat bus yang mengangkut 27 orang rombongan pelayat mengalami oleng dan bergesekan dengan mobil lain. Bus kemudian terguling hingga mengakibatkan satu penumpang, seorang wanita 48 tahun, meninggal dunia. Sedangkan 26 korban lainnya dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman. Dari 26 korban luka, 8 orang menderita luka berat, 1 orang luka sedang dan 17 lainnya luka ringan. Charteran melayat dari Salamagelang, melayat ke Bantul, itu posisi balik. Nah, sampai di TKP terjadi oleng dan terjadi BCA yang sama ekstradia. Kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan selama 1 jam. Hingga kini kasus kecelakaan masih ditangani Satlantas Polres Sleman.
Aksi perampokan menggunakan senjata tajam yang dilakukan seorang pria terjadi di sebuah minimarket di kawasan Senen, Jakarta. Pelaku berhasil membawa uang kabur dengan sejumlah 17 juta rupiah usai mengancam dan mengikat 2 karyawati minimarket. Inilah detik-detik aksi perampokan sebuah minimarket di Jalan Letjen Suprapto, Senen, Jakarta Pusat yang terekam kamera pengawas. Aksi nekat tersebut diawali pelaku yang mengenakan helm dan masker masuk sambil menutup teralis minimarket. Berpura-pura menumpang ke kamar kecil, pelaku kemudian mengeluarkan sebilah pisau dan mengancam kedua karyawati yang tengah bersiap untuk menutup toko. Karena merasa terintimidasi, 2 karyawati minimarket langsung menuruti permintaan pelaku. Seluruh uang dari dalam laci dan mesin kasir dimasukkan ke dalam kantong plastik. Dari aksi perampokan 4 Mei lalu, pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 17 juta rupiah. Pelaku juga mengikat kedua karyawati tersebut. Tanggal 4, kurang lebih sekitar jam setengah 10 lah, dapat laporan dari warga ada kerampokan di Alfa Jalan Letjen Suprapto. Perampoknya 2 orang, lantas perampoknya itu diikat 2 orang karyawannya. Menurut keterangan dari saksi korban, 2 perempuan tersebut penjaga kasir sempat diancam dengan senjata tajam, kemudian diikat dengan tali rafia di dekat kamar mandi, kemudian uang hasil penjualan tersebut diambil semua oleh pelaku. Tak hanya telah melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi, dan tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah diketahui identitasnya. Terkait temuan 3 kasus diduga hepatitis akut misterius di Jakarta yang ditangani Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, 3 orang pasien dinyatakan meninggal dunia. Sementara di Medan, Sumatera Utara, meski meninggal dunia, pasien dipastikan bukan menderita hepatitis. Usai penanganan selama 2 pekan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, ketiga pasien yang diduga bergejala hepatitis akut misterius meninggal dunia. Bahkan 1 di antara 3 orang pasien yang diduga bergejala hepatitis akut misterius dinyatakan meninggal karena menderita demam berdarah. RSCM pun langsung melakukan tracing ke pihak keluarga dan tidak menemukan penularan virus. Jadi kita ada 3, 1 probable, 1 pending, 1 lagi discarded karena sudah diketahui penyebabnya demam berdarah. Ketiga-tiganya meninggal. Sementara bayi 8 bulan asal Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang dirawat selama sepekan di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan juga meninggal dunia. Bayi yang sebelumnya merupakan probable hepatitis akut meninggal dunia dengan diagnosa gagal nafas atau radang paru-paru akut atau pneumonia, gangguan sirkulasi, dan infeksi bakteri berat. Hasil pemeriksaan laboratorium dipastikan sang bayi meninggal bukan karena hepatitis akut. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyebaran penyakit mulut dan kuku semakin masif di Deli Serdang, Sumatera Utara. Jumlah ternak yang terjangkit PMK bahkan mencapai ratusan ekor. Antisipasi kasus PMK pun dilakukan di sejumlah daerah, diantaranya Purbalingga, Jawa Tengah, dan Tanah Datar, Sumatera Barat. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ternak telah menyebar ke 5 kecamatan di Deli Serdang, Sumatera Utara. 398 ekor ternak ditemukan terjangkit PMK di Kecamatan Hamparan Perak, Galang, Mercusuar, Pagar Merbau, dan Tanjung Morawa. Kondisi terparah ada di Kecamatan Tanjung Morawa dengan 250 kasus. Di Kecamatan Tanjung Morawa ini, Pak, khususnya di sini ada yang terjangkit ada 19 ekor. Dan itu udah kita ambil sampelnya, kita kirim ke Balai Veteriner Medan dan diteruskan ke Puspetma yang ada di Surabaya. PMK juga menjangkiti sekitar 30 ekor sapi di 4 peternakan di Purbalingga, Jawa Tengah. Sapi-sapi ini dinyatakan positif PMK dari hasil uji laboratorium Balai Besar Veteriner Yogyakarta. Diduga sapi-sapi ini tertular dari sapi yang dibeli dari luar Kabupaten Purbalingga tanpa proses karantina. Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Purbalingga pun langsung bergerak dengan memberi obat dan vitamin kepada sapi, melakukan sanitasi dan lokalisasi kandang, serta membatasi mobilitas petugas kandang.
Di tanah datar Sumatera Barat, meski belum ada kasus konfirmasi PMK, sejumlah ternak warga mengalami gejala mirip PMK. Untuk mengantisipasi penyebaran, PMK sudah mengambil tindakan berupa isolasi, pemberian injeksi dan vitamin, serta penutupan pasar ternak Batu Sangkar selama 2 pekan. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan di Tanjung Balai, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Keluarga korban ingin mengejar para tersangka. Sementara di Jakarta, sopir taksi online meninggal dunia saat mengendarai mobilnya. Selengkapnya kami hadirkan dalam berita pilihan hari ini. Keluarga korban pembunuhan emosi dan berusaha mengejar kedua pelaku pembunuhan saat akan digelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Lingkar, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Rekonstruksi ini disaksikan ratusan warga setempat. Keluarga kesal terhadap kedua pelaku yang tega dengan sadis membunuh korban tanpa ada permasalahan. Maya Sari, istri korban, tidak menyangka suaminya tewas dibunuh secara berencana. Sebelumnya ia hanya tahu suaminya pamit untuk bekerja di Malaysia. Motif pembunuhan korban disangka sebagai informan polisi yang menyamar jadi calon pekerja migran ilegal. Dikira kendaraannya mogok karena tak juga melaju di traffic light. Seorang pengemudi taksi online justru didapati meninggal dunia di Jalan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat siang tadi. Tubuh pria parubaya pengemudi taksi online ini sudah membungkuk di sandaran jok mobilnya. Suara bising klakson yang tidak direspon korban membuat pengendara lain penasaran lalu mendekati mobil korban. Sebelum meninggal, korban didapati menderita kejang-kejang. Petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan olah TKP dan memeriksa jasad korban. Seorang emak-emak sambil menggendong balitanya terekam CCTV saat mengambil uang di laci toko perlengkapan bayi di Purwakarta, Jawa Barat. Tidak tanggung-tanggung, uang recehan pun raib digondol pelaku. Uang pecahan 100 ribuan ditutupinya dengan pakaian anaknya. Pelaku juga mengambil barang lainnya kemudian kabur dengan naik angkutan kota ke arah Jatiluhur. Menurut pemilik toko, pencurian ini terjadi saat istirahat dan makan siang. Saat ditinggalkan, pintu depan toko dikunci namun pintu belakang tidak dikunci. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Warga Kelurahan Waiurang, Kalianda, Lampung Selatan dibuat heboh dengan kemunculan seekor ular sanca sepanjang 5 meter di pekarangan rumah seorang warga. Ular sepanjang 5 meter ini hampir melilit seorang bocah yang sedang bermain di pekarangan. Petugas Dinas Kebakaran Kabupaten Lampung Selatan berhasil menangkapnya dan dibawa untuk dilepaskan kembali ke habitatnya. Petugas mengimbau kepada masyarakat selalu waspada apabila muncul binatang berbahaya dan langsung melapor kepada petugas penyelamatan setempat.